ya teman-teman. Aduh, maaf banget karena selama kuarantin TikTok terus. Oke, kita bakal masuk ke materi. Aku bakal bahas Bahrain. Tahu? Jadi Bahrain itu salah satu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Dia beribu kota di Manama. Di sebelah barat Bahrain itu ada Saudi Arabia, dan di sebelah tenggara Bahrain itu ada Qatar. Bahrain adalah salah satu negara yang kaya raya dan nilai tukar mata uangnya pun dibilang tinggi karena 1 dinar Bahrain itu setara dengan 2,65 dolar. Jadi kalau kita punya 1 juta dinar Bahrain, berarti kita punya 2,65 juta dolar. Kenapa sih Bahrain ini kaya? Karena dia itu negara yang menyimpan cadangan minyak bumi dan gas yang besar di kawasan Timur Tengah, dan juga penghasil mutiara. Bukan mutiara ini ya guys, tapi mutiara ini nih mutiara. Meskipun Bahrain ini negara yang kaya, sayangnya banyak banget konflik yang dialami sama pemerintah Bahrain. Penduduk Bahrain itu terbagi jadi 2, kelompok Islam Syiah dan kelompok Islam Sunni. Mayoritasnya yang kelompok Islam Syiah, tapi pemimpin negaranya, kepala negaranya ini termasuk elit dari kelompok Islam Sunni. Oleh karena itu, rakyat di Bahrain itu berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Bahrain agar bisa dikuasai oleh kelompok Islam Syiah. Menanggapi banyaknya demonstrasi oleh rakyatnya, pemerintah Bahrain meminta bantuan kepada Militer dari kelompok regional yaitu GCC dan meminta bantuan dari negara sekutunya yaitu Inggris dan Amerika Serikat. sehingga Inggris dan Amerika Serikat menempatkan pasukan militernya di wilayah Bahrain. yang itu menimbulkan dilema keamanan dari negara-negara sekitarnya. Itu juga menjadi akar terjadinya konflik di Bahrain. Pada tahun 2011, Terjadi demonstrasi besar-besaran yang berpusat di kota Manama. Demo itu menuntut keadilan HAM rakyat Bahrain yang selama ini banyak mendapat kekerasan dan penyiksaan dari aparat militer serta diskriminasi pemerintah Bahrain perihal kebebasan berpolitik dan bersuara. Bahkan kebebasan pers pun dibatasi. beberapa contoh kasus di Bahrain. Seorang aktivis demonstran, Nabil Rajab, yang merupakan oposisi pemerintah, dia Ditangkap, kemudian disiksa, oleh aparat militer Bahrain. dan ditahan selama 5 tahun. Selain itu, penangkapan Muhammad Ramadan dan Hussein Ali Mossa akibat tuduhan palsu. Akibat tuduhan palsu tersebut, aparat militer Bahrain menginterogasi dan melakukan penangkapan serta penahanan secara paksa. Kedua tahanan ini sebelum diinterogasi diikat dan digantung dulu sehingga mengalami penyiksaan yang berat. Dalam tahanannya pun keduanya tidak bisa memiliki akses untuk berhubungan dengan orang luar sehingga tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Itu adalah beberapa contoh pelanggaran HAM atau contoh krisis hak asasi manusia yang terjadi di Bahrain. Sehingga pemerintah Bahrain mendapat respon dari negara sekitar yaitu Iran dan beberapa negara lainnya yang beranggapan bahwa krisis HAM di Bahrain ini harus segera dihentikan. Nah, konflik ini tidak akan pernah usai jika pemerintah Bahrain tidak mau menerapkan demokrasi dan meminta atau menerima bagaimana pendapat para rakyatnya. Iran memberikan responnya karena merupakan basis dari kelompok Islam Syiah. Jadi Iran begitu memperhatikan bagaimana pemerintah Bahrain telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera diselesaikan. Dengan kata lain, jika ada sekelompok atau seseorang yang melakukan protes terhadap aturan yang dibentuk pemerintah Bahrain, pemerintah akan menganggap bahwa hal tersebut atau seseorang itu sudah termasuk bagian Dari oposisi yang harus dimusnahkan. Selain dari Iran, Amnesty International pun memberi respon kepada kepemimpinan Raja Hamad sebagai kepala negara di Bahrain. Amnesty International sempat mengecam pemerintah Bahrain yang membuat aturan untuk melakukan pengusiran Secara paksa, bagi rakyatnya yang melawan hukum-hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya Amnesty International berhasil melakukan pembatalan bagi pengusiran yang dibuat oleh pemerintah Bahrain. Amnesty International juga mengecam
pangkalan militer Inggris yang bertempat di Bahrain di bawah kepemimpinan Pangeran Charles. Setelah dikecamnya pasukan militer dari negara sekutunya, maka Bahrain berusaha untuk mengubah pola-pola politik dan memperbaiki kebebasan bersuara, kebebasan untuk berpolitik, serta berusaha untuk menghapus diskriminasi bagi seluruh rakyatnya dengan tidak memperhatikan dari mana kelompok itu berasal, entah dari Syiah maupun Sunni. Perubahan ini disebut dengan Revolusi politik Revolusi politik ini sebagai tanggapan dari teguran Amnesty International terhadap pemerintah Bahrain, sehingga kedepannya diharapkan krisis HAM akan segera ditumpas atau berakhir, dan demokrasi di Bahrain pun berjalan dengan baik. Kontrol Amnesty International terhadap pemerintah Bahrain ini mendapat tanggapan yang positif dan diharapkan dapat mendukung rakyat Bahrain untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang harusnya mereka dapatkan. Semoga revolusi politik ini berjalan dengan sebagaimana mestinya dan diterapkan secara adil sehingga kekayaan Bahrain berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Bahrain. Sekian presentasi dari aku. Kalau banyak kata yang salah atau belepotan atau susah dimengerti, tolong kalian maklumin aja ya. Karena ini bener-bener gak tau lagi. Pokoknya semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum. 2,000 years later. Aduh. Bahrain adalah Bukan ini, bukan mutiara ini ya guys, tapi mutiara ini. Kelihatan nggak? Woi, ini loh. Selain itu, contoh pelanggaran HAM yang lain adalah udah gak tahu lagi.